Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya, Bagus, peserta Latsar CPNS 2021 Kemendagri Regional Yogyakarta. Ya, siang ini kita akan membahas bagaimana pengalaman-pengalaman teman-teman kita yang pernah mengalami atau menderita COVID dan bagaimana sih mereka diberikan pelayanan oleh tenaga kesehatan dan apa saja yang dirasakan, apa aja yang pokoknya intinya kita berbagi pengalaman deh gimana dia mendapatkan pelayanan dari petugas kesehatan itu sendiri. Oke, kenalin dulu ini teman kita namanya Risa Latifah. Oke, kita mulai ya. Eh, Mau tanya nih, dulu Risa waktu mengalami COVID itu awalnya dari mana sih? Jadi akhir tahun lalu dinyatakan COVID. Ceritanya ada keluarga yang terpapar virus COVID terlebih dahulu, lalu dilakukan swab terhadap keluarga yang lainnya. Tracking gitu ya? Iya, Tracking untuk melacak itu menyebar atau dapat dari mana gitu. Dan iya, kebetulan Risa kena. terkena. Oh, itu waktu dinyatakan gitu shock gak sih? Ya awalnya sedikit shock sih, cuma ya udah. Boleh cerita nggak dulu tuh waktu dialamin tuh apa aja yang dirasain? Jadi awalnya merasa sedikit batuk, cuma ya udah nggak menghiraukan, udah amat kayak gitu. Terus Ya pas keluarga kena itu baru baru dilakukan swab. itu ini nggak mbak ada kehilangan indera perasa? Sempat ada setelah dilakukan swab, ternyata positif. Terus positif itu ya berarti Ya, kesialan tuh ya. Terus waktu positif itu di karantina di mana? di karantina di Hotel Kencana, Pati. Oh karena positif itu di tracking terus keluarga Disuruh yang kena disuruh ke isolasi ke iso. hotel. Oh itu boleh cerita pengalamannya nggak, mbak? Dulu di sana tuh gimana sih dapat pelayanannya? Itu kan setauku ya kalau di karantina gitu kan semua kan beban ditanggung pemerintah. Pasti kan nakes-nakes juga ikut juga jaga-jaga di sana mungkin ya. Terus boleh cerita nggak pengalaman di sana tuh gimana aja? Kalau pengalaman di sana, untuk pelayanannya di sana dilakukan dengan baik. Para nakes juga selalu memberikan obat, vitamin, serta makan yang bergizi. 4 sehat 5 sempurna gitulah. Kalau boleh tahu dulu tuh masuk karantina tuh berapa hari atau langsung ketika swab positif? Eh, di karantina setelah 1 hari dinyatakan positif COVID Berarti habis swab keluar positif besoknya langsung ke ini ke Kencana. bencana itu. Terus waktu karantina tuh berapa hari mbak di sana? Jadi dari swab pertama di karantina kan swab keluar 1 hari setelah hasil swab keluar baru diisolasi, dan di sana selama 1 minggu baru di swab lagi untuk kedua kalinya. Untuk Ya. menentukan positif atau enggak biar bisa pulang itu ya. Ini mau tanya nih, dulu waktu seminggu di karantina tuh apa aja sih kegiatannya dan apa aja pelayanan dari nakes yang dapat dari sana itu mulai dari pagi sampai malam deh. Jadi kalau pagi semuanya yang di sana yang di karantina bangun pagi untuk melakukan olahraga kecil-kecilan serta bahasa Jawanya dede kayak gitu. Terus Ya nanti kalau udah setelah jam 10 nanti biasanya langsung pada masuk ke kamar masing-masing untuk melakukan istirahat kayak terus gitu. Ya kayak nonton TV, kayak mencari hiburan lah biar nggak boring di sana. cuma itu tak berarti kegiatannya cuma gitu-gitu doang. Terus nakes seneng ngapain di sana? Kalau nakes kayak memeriksa kayak ada gejala yang serius atau enggak. Nah, waktu ini nih mau tanya nih waktu seminggu di karantina itu eh Mbak pernah nggak sih menyaksikan bahwa sorry kulangi lagi kan COVID itu kan nggak pandang siapapun ya, siapa tahu kan ada juga yang rakyat-rakyat kecil atau orang-orang yang kurang mampu itu kan juga bisa terpapar dan sama halnya orang-orang yang punya jabatan atau mungkin keluarga dari pejabat itu kan juga punya hak yang sama untuk mendapatkan perawatan COVID ya. Eh, Waktu pengalaman seminggu itu pasti Mbak juga kenalan dong sama orang-orang di sana. Itu Mbak melihat nggak ada indikasi misal ada perlakuan khusus nih untuk orang-orang yang memiliki kekuatan secara politik atau mungkin pejabat mendapatkan perlakuan yang spesial dari para nakes sama berbeda dengan perlakuan nakes kepada teman-teman kita yang mungkin kurang mampu. Coba ceritakan dulu. Kalau di sana perlakuannya sangat
sama rata, nggak memandang bulu dari yang dia punya jabatan atau rakyat biasa. Jadi ya di sana dilakukan dengan adil. Jadi semua perlakuan adil ya untuk Adil. semua rakyat ya. Oh, Karena di sana juga kebetulan dari yang pejabat sampai rakyat biasa ada. berarti semua yang dilihat cuman ya pokoknya di situ ya semua COVID semua gitu. Iya. Oh, terus gimana sih Mbak? Mungkin personal dari ini sih, personal dari nakes-nakesnya apakah ramah atau enggak? Kan nggak memungkiri tuh kalau nakes itu kan pasti banyak sekali beban kerjanya. Terus juga pasti menguras emosi karena waktu untuk keluarga mereka juga tersita kan? Atau gimana? Itu gimana waktu Mbak mendapatkan pelayanan dari mereka? Apakah ramah atau enggak? Atau mungkin lelet kerjanya? Boleh cerita Mbak? Kalau buat pelayanannya di sana, para nakes sih memberikan pelayanan yang sangat baik. Nggak pernah yang namanya melihatkan kalau dia sedang capek atau lelah gitu. Jadi ya baik-baik aja di sana. Berarti sangat profesional ya? Ya. Nggak memandang apapun. Maksudnya nggak memandang dia capek, keluarganya ditinggal, itu nggak memandang, yang penting pasien dapat pelayanan yang baik ya. Iya. Berarti mereka sangat menjaga juga ya komitmen mereka terhadap kesembuhan pasien gitu. Iya. Sangat baik sih buat tenaga kesehatannya. Tapi ada sih Mbak kayak pasien-pasien yang bandel-bandel gitu mungkin. Kalau bandel nggak ada sih. Bandel dalam hal apa ya? Mungkin kayak kan ada tuh pasti mereka kalau disuruh yang lain disuruh kan paket kan Mbak cerita kalau pagi tuh mungkin ada DD gitu kan, ada berjemur gitu, ada yang males kayak masuk keluar atau tuh mager. Kalau saat kayak gitu sih kayak introspeksi diri aja. Pasti kalau mengalami gitu juga banyak yang melakukan kayak olahraga kecil-kecilan, kayak paling tidak berjemur lah kayak gitu. Nakes-nakes tuh kayak ngopiai nggak sih Mbak atau nyuruh keluar atau enggak? Nggak ada sih. Atau mungkin sirine aja gitu? Nggak ada. Nggak ada. Karena introspeksi diri sendiri aja sih. Berarti benar-benar saling percaya, jujur, kejujur-jujuran aja ya. Iya. Gitu. Terus mungkin ada nggak Mas? Ada nggak sih Mbak kesan-pesan mereka, kesan atau pesan Mbak? Oke. Terus ada nggak sih Mbak kesan-pesan dari Mbak Risa ini kepada teman-teman nakes atau teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini? Tetap patuhi protokol kesehatan dan melakukan 3M. Dan buat para nakes tetap semangat, pandemi belum usai dan semoga segera selesai pandemi ini. Yang penting teman-teman juga tetap jaga protokol kesehatan gitu ya. Ya. Oke. Jadi itu teman-teman cerita dari Mbak Risa bahwa teman-teman juga untuk mawas diri nih, juga tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak. Kemudian untuk teman-teman nakes tetap semangat. Semoga pandemi cepat usai dan kita bisa kembali normal seperti sedia kala sebelum pandemi. Oke teman-teman, jadi menurut cerita dari Mbak Risa ini menerapkan nilai-nilai aneka dalam pelayanan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menderita COVID. Nih contoh ya, yang akuntabilitas tadi. Contoh kayak waktu orang tua Mbak Risa COVID kemudian dilakukan tracking, ketahuan Mbak Risa. Nah kemudian teman-teman nakes ini langsung mengarahkan bahwa Mbak Risa ini langsung dibawa ke bencana, di karantina agar tidak menyebarkan virus-virus corona yang ke teman-teman yang lain. Nah ini juga salah satu perwujudan dari pekerjaan teman-teman nakes ini akuntabel. Dia sudah membuat keputusan yang akuntabel sehingga memutus rantai penyebaran COVID lewat Mbak Risa. Nah di sini juga teman-teman nakes juga udah bekerja siang malam mengorbankan waktunya kepada keluarga. Dia udah menunjukkan profesionalitasan. Kemudian dia mau bergotong royong juga dengan teman-teman nakes yang lain agar teman-teman yang positif COVID ini sembuh. Itu juga udah mencerminkan bahwa dia telah melakukan etika publik yang baik, dan juga perlu diketahui bahwa dengan tindakan yang menolong, mengorbankan semua hal yang bisa dia nikmati secara pribadi untuk sananya pribadi, itu juga menunjukkan nilai nasionalisme juga. Kemudian teman-teman nakes kita udah berusaha sebaik mungkin sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, kerja yang cepat, ramah, itu juga sudah menunjukkan bahwa komitmen mutunya bagus. Nah yang terakhir nih, teman-teman nakes juga tidak berbuat curang, artinya dia tidak memandang siapa yang COVID atau siapa yang menderita COVID, baik itu anak pejabat ataupun pejabat mungkin, ataupun kerabatnya, atau rakyat miskin, semua tidak dengan sama. Karena
mereka juga menganggap bahwa semua penderita COVID ya COVID, sama-sama sakit. Dia tidak membeda-bedakan mana aja yang dapat perlakuan khusus, itu tidak ada. Itu teman-teman. Jadi terima kasih banyak pada teman-teman nakes sudah banyak berkorban untuk kita semua, telah menjadi garda terdepan untuk penanggulangan COVID dan pencegahan COVID. Dan semoga pandemi ini akan usai. Terima kasih sebesar-besarnya dari kami. Semoga teman-teman nakes selalu sehat dan diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.